Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwas kalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini insyaallah kita masuk ke bab yang baru di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ziyaratu ahlil khairi wa mujalasatuhum wa suhbatuhum wa mahabbatuhum. Bab tentang berziarah kepada orang-orang soleh, berkunjung kepada orang-orang soleh, bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, wa talabu ziyaratihim wa du'a'u minhum wa ziyaratul mawadi'il fadilah. Juga bab tentang meminta orang-orang soleh untuk berkunjung kepada kita, wa du'a minhum, juga meminta doa dari mereka, juga tentang mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Ya, judulnya agak panjang. Tapi yang akan kita bacakan pada siang hari ini satu hadis saja, satu hadis yang pertama. Sebelum masuk ke hadis yang pertama itu, muallif Imam An-Nawawi menyebutkan terlebih dahulu dua ayat Al-Quran terkait dengan bab yang tadi disebutkan. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abraha hatta ablaga majma'al bahrain au amdi hukuba. Ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, yaitu yang dimaksud adalah Yusha bin Nun yang membersamai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai pertemuan dua lautan, ya. Hatta ablugha majma'al bahrain au amdi hukuba. Sampai di pertemuan dua lautan, yaitu yang dimaksud beberapa mufasir menyebut yaitu antara Laut Merah dan laut yang ada di Yordania, atau sebagian menyebut Laut Putih, ya. Wallahu a'lam. Ada juga yang menyebutkan lokasi yang lainnya, mufasir lainnya menyebutkan lokasi yang lainnya. Au amdi hukuba, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun, akan terus berjalan. Ini kisah yang sangat masyhur, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Yusha bin Nun dalam rangka mencari seseorang yang memiliki ilmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa menemui orang ini. Kenapa? Karena Nabi Musa sempat sebelumnya merasa bangga, ada rasa ujub pada diri beliau ketika ada seseorang yang bertanya siapakah orang yang paling fasih. Maka Nabi Musa mengatakan saya. Ternyata pernyataan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memiliki kelebihan ilmu daripada kamu dalam beberapa hal, bahwa manusia itu bahkan seorang nabi juga tidak sempurna. Ada yang diketahui oleh nabi yang lain, tidak diketahui oleh nabi yang ini. Termasuk Nabi Musa, ada yang tidak dimiliki ilmunya oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi dimiliki oleh
nabi yang lain. Yang dimaksud adalah Nabi Khidir atau Nabi Khodir. Maka ayat yang barusan dibacakan itu menceritakan perjalanan Nabi Musa alaihi salam untuk menemui Nabi Khodir ini. Dia mengatakan, saya akan terus berjalan sampai bertemu, atau kalau tidak bertemu saya akan terus berjalan, meskipun sampai bertahun-tahun. Kata Imam An-Nawawi, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Ini di ayat ke-66-nya. Yaitu ketika Nabi Musa sudah berjumpa dengan Nabi Khodir, apakah engkau berkenan untuk mengajariku hal-hal yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Nah, ini ayat dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bahkan seorang Nabi, tetap perlu berkunjung kepada orang-orang baik lainnya, kepada orang yang berilmu. Tidak boleh merasa diri paling tinggi, tidak butuh dengan ilmu-ilmu dari yang lain. Tetap perlu belajar, tetap perlu berkunjung. Ini menguatkan bab yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bab az-ziyarah ala ahlil khair. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu yang terdapat di surat Al-Kahfi lagi, ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan waktu sore. Bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di waktu pagi dan waktu sore. Ini lagi-lagi keutamaan berkumpul bersama orang-orang saleh. Ayat ini disebutkan oleh para mufassir asbabun nuzulnya, yaitu ketika datang beberapa orang mu'allaf, beberapa orang yang baru masuk Islam, dan mereka adalah dari para pembesar, ya, mereka tokoh-tokoh, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seandainya mereka bisa bermajlis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menyingkirkan orang-orang yang lemah-lemah yang tidak selevel bersama kami. Ada Salman Al-Farisi, ada Bilal, ada Suhaib Ar-Rumi, orang-orang miskin. Kalau bisa disingkirkan dulu, jangan gabung dengan mereka. Jadi rupanya orang-orang ini merasa gengsi, merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga tidak pantas kalau dikumpulkan dengan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore hari. Mereka benar-benar menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan, jangan singkirkan mereka. Alangkah utamanya bermajlis dengan mereka, berkumpul dengan mereka, daripada dengan orang-orang kaya tapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Lebih baik dengan orang-orang lemah yang mungkin jumlahnya saat itu juga belum banyak. Tentu Rasulullah sangat berharap saat itu kalau jumlah orang-orang yang masuk Islam itu semakin lama semakin banyak, apalagi dengan masuk Islamnya orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Diharapkan akan semakin banyak lagi orang-orang yang ikut dengan agama ini. Rasulullah sangat berharap. Tapi ternyata harapan itu jangan sampai kemudian meninggalkan orang-orang yang sudah jelas-jelas beriman, sudah jelas-jelas saleh, sudah jelas-jelas kuat akidahnya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan sore. Ini lagi-lagi menguatkan lagi tadi apa yang disebutkan di judul, keutamaan bermajlis dengan orang-orang saleh, mencintai
mereka. Dan orang soleh ini tidak dilihat dari sisi duniawinya. Ada orang yang terkadang condong kalau yang hadir itu adalah orang-orang yang keren, orang-orang kaya, orang-orang yang gagah-gagah, maka ini sebuah kebanggaan. Yang membanggakan, yang harus diperhatikan adalah ketika yang datang adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh yuriduna wajhallah. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Status apapun di dunianya, mereka lah yang seharusnya lebih kita senangi untuk bermajlis bersama mereka, untuk berteman dengan mereka. Itu 2 ayat sebagai pengantar dari Imam An-Nawawi dalam bab ini. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini yang pertama, dan ini yang akan kita baca pada siang hari ini. Kalau tadi baru pengantarnya ya, jadi belum masuk ke hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Intalik bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha." Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, ayo berangkat bersama saya untuk mengunjungi Ummu Aiman. Sebagaimana dulu Rasulullah semasa hidupnya seringkali mengunjungi Ummu Aiman." Ini kata Abu Bakar, Rasulullah dulu semasa hidupnya sering mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu hamba sahaya milik ibunya, milik ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, milik Aminah. Kemudian Aminah meninggal, lalu menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi hamba sahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, maka Ummu Aiman ini dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tetap suka mengunjungi Ummu Aiman sebagai pengasuh beliau. Rasulullah baik sekali dalam muamalahnya, tidak melupakan jasa orang lain. Bahkan Rasulullah juga menikahkan Ummu Aiman dengan anak kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kesayangan, bukan anak asli, tapi sempat diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak sebelum ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menisbahkan seseorang kepada yang bukan bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Sempat diganti oleh Rasulullah menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan seseorang kepada selain bapaknya, maka dia dikembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Akan tetapi kasih sayang Rasulullah SAW tetap mengurus Zaid bin Harithah, sehingga suatu kali Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, barang siapa ingin menikahi seorang wanita dari ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Maka Zaid bin Harithah mendengar dorongan dari Rasulullah itu, dia nikahi Ummu Aiman al-Habasyiyah, dia orang Habasyah. Kemudian lahir seorang anak yang sangat terkenal, salah seorang panglima perang kaum muslimin, yaitu Usamah bin Zaid. Nah, Rasulullah SAW sangat akrab, dekat dengan pengasuhnya dan tidak melupakan jasanya. Dia bahkan menyebut Ummu Aiman itu dengan ya ummah, wahai ibuku. Dia juga mengatakan ya ummi, dan suatu kali juga dia mengatakan kepada para sahabat, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Jadi anggap ibunya sendiri, ngasuh dari kecil, dan dia juga sering berkunjung, dan saking akrabnya suatu kali juga Ummu Aiman melihat Rasulullah sedang minum, maka dia mengatakan, "Iskini ya Rasulullah, beri saya minum tersebut. Coba saya juga mau apa yang kamu minum." Maka Aisyah yang melihat hal tersebut, Aisyah istri Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman,
Sebegitu beraninya engkau meminta kepada Rasulullah SAW. Kamu mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, minta minum kepada Rasulullah. Kata Ummu Aiman, saya ini sudah melayaninya lebih panjang daripada apa yang saya minta ini, pelayanan kepada Rasulullah SAW. Saya itu lama sekali menjadi pembantu beliau. Maka terdengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan pada Ummu Aiman, sodakti, benar kamu. Memang tidak apa-apa, memang biasa. Karena mereka sudah kenal lama, sudah akrab, sehingga bukan tidak sopan kepada Rasulullah SAW meminta air seperti itu. Maka Rasulullah mengambil air lalu diberikan kepada Ummu Aiman. Maka sekarang Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajak kepada Umar, ayo kita berkunjung kepada Ummu Aiman. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga suka berkunjung kepada Ummu Aiman. Maka mereka pun berangkat bertemu dengan Ummu Aiman. Begitu bertemu dengan Ummu Aiman menangis. Ummu Aiman menangis. Maka Abu Bakar dan Umar menghibur Ummu Aiman. Apa kata Abu Bakar dan Umar? Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Ama ta'lamina annama indallahi khairan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Aiman, tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah itu sekarang telah mendapatkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang Rasulullah sudah berada di sisi Allah, mendapatkan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dihibur. Abu Bakar dan Umar mengira Ummu Aiman itu sedih karena ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dihibur dengan ucapan tersebut. Sekarang Rasulullah itu sudah mendapatkan hal yang lebih baik lagi daripada di dunia ini, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Ternyata apa jawaban dari Ummu Aiman? Kata Ummu Aiman, ma abki alla akuna a'lamu annama indallahi khairan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bukanlah menangis karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Rasulullah saat ini lebih baik daripada sebelumnya. Aku bukan menangis karena itu. Aku juga tahu bahwa Rasulullah saat ini telah mendapatkan yang lebih baik daripada sebelumnya, daripada di dunia ini. Walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Akan tetapi aku menangis, kata Ummu Aiman, karena wahyu telah terputus dari langit. Jadi aku bersedih karena saat ini wahyu tidak turun-turun lagi. Terputus dari langit. Fahayajathuma alal buka. Perkataan Ummu Aiman itu mendorong Abu Bakar dan Umar juga turut menangis. Maka mereka bertiga menangis saat itu. Nggak tahu sekarang yang menghiburnya siapa. Tiga-tiganya menangis sekarang, membenarkan apa yang dikatakan oleh Ummu Aiman, bahwa terputusnya wahyu ini adalah sebuah musibah yang besar. Ketika dulu ada wahyu, turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para sahabat itu benar-benar terpantau, terbimbing. Ada keliru, langsung ada turun ayat. Ada pertanyaan, ada kepenasaran, kemudian turun ayat Al-Quran. Sekarang tidak turun ayat lagi, maka ini sebuah musibah yang besar yang patut disedihkan. Dan ini agungnya keilmuan dari Ummu Aiman, luar biasa. Sampai Abu Bakar dan Umar juga baru tersadarkan dengan hal tersebut, bahwa terputusnya wahyu ini adalah sesuatu yang sangat besar, musibah yang sangat besar. Dan pada kenyataannya berbeda. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sebelum terputusnya wahyu dengan setelah terputusnya wahyu, keadaan mereka juga berbeda. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, fasayaroh maya isminkum fasayaroh tilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah ini, setelah Rasulullah meninggal, barang siapa yang hidup setelah Rasulullah meninggal akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Maka setelah terputusnya wahyu ini berbagai fitnah menimpa kaum muslimin,
berbagai pemikiran muncul di kalangan mereka. Di awal-awal meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih relatif terjaga di awal-awal di masa Khulafaur Rasyidin. Walaupun bibit-bibit fitnah itu sudah mulai ada, akan tetapi kemudian semakin membesar setelah selesai masa Khulafaur Rasyidin. Berbeda ketika masih turun wahyu, ditegur langsung. Al-Quran sudah ada, sudah sempurna. Setelah Rasulullah meninggal sudah ada. Akan tetapi tentu berbeda ketika turunnya itu aplikatif. Langsung ada permasalahan, langsung terjawab. Ada turun wahyu. Mereka langsung paham dengan hal tersebut. Biasanya kita juga kalau belajar teori-teori dengan langsung kejadian, langsung teralami sendiri akan lebih mengena kalau teralami sendiri. Maka ketika saat ini sudah selesai, yang ada tinggal teori-teori yang harus dipelajari lagi, maka ini akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang banyak, permasalahan-permasalahan yang banyak sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah ini, setelah aku wafat, maka kalian akan mendapati perpecahan yang banyak fitnah. Setelah terputusnya wahyu, Al-Quran banyak lagi pemahaman-pemahaman yang lain. Al-Qurannya sama, lalu banyak orang yang memahami secara berbeda-beda. Dan sebagian mereka juga memahami secara sesat dan menyesatkan. Maka ini hal yang disedihkan oleh Ummu Aiman, lalu menjadi kesedihan juga bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Beberapa faedah yang ingin saya sebutkan dari hadis yang pertama ini. Yang pertama adalah ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang Nabi, seorang pemimpin umat, rela berkenan berkunjung kepada seorang bekas hamba sahaya. Dia berkunjung oleh karena dia melihat ada kebaikan pada Ummu Aiman. Sekaligus juga tawadunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkunjung kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Abu Bakar orang yang mulia, orang yang terdekat dengan Nabi SAW, orang yang paling soleh. Tentu dibandingkan Ummu Aiman lebih soleh Abu Bakar, lebih soleh Umar. Mereka orang yang paling utama. Akan tetapi tidak menjadikan mereka terhalang berkunjung kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, karena yang dikunjungi adalah orang baik, orang soleh. Terbukti ada ilmu yang mereka dapatkan setelah berkunjung kepada Ummu Aiman. Kemudian laki-laki berkunjung kepada perempuan dibolehkan apabila aman dari fitnah, juga tidak ada subhat di sana, tidak menimbulkan sakwa sangka. Berkunjung Abu Bakar dengan Umar meskipun bukan mahram dengan Ummu Aiman, tapi tidak ada sakwa sangka, tidak menimbulkan subhat. Bisa jadi karena Ummu Aimannya juga sudah tua, kemudian ada juga suaminya, kemudian berangkatnya juga bertemu Abu Bakar dan Umar tidak sendiri, tidak berdua-duaan seperti yang kemarin diwanti-wanti oleh Mudir Am dalam nasihat untuk kita semua. Jangan sampai berdua-duaan, mentang-mentang ustadz, mentang-mentang berjenggot panjang aman. Kalau jenggot panjang ada pengikatnya, belum tentu. Tidak bisa dijadikan pengikat. Ini rapuh sekali jenggot ini. Bertemu dengan perempuan tetap saja bisa lepas hasratnya secara liar, ya kan? Tidak bisa diikat oleh jenggot. Maka kehati-hatian ini bahkan untuk para asatidzah, untuk orang-orang yang berjenggot, untuk jenggot terjilbab bersama, harus ada kehati-hatian menjaga diri kita dari bertemuan dengan orang yang lawan jenis. Kemudian faedah yang ketiga, terkadang orang memberi nasihat itu sesuai dengan apa yang dipahaminya. Abu Bakar dan Umar memberi nasihat dengan nasihat yang tadi karena mereka memahami bahwa Ummu Aiman itu menangis karena ingat dengan kematian Rasulullah. Maka disampaikanlah nasihat hal tersebut. Akan tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka duga. Maka bisa jadi nasihat itu terkadang terjadi seperti itu. Asatidzah yang menyampaikan nasihat-nasihat melihat ini yang sesuai, bisa jadi tidak sesuai dengan mustami'nya. Bisa jadi terjadi pada Abu Bakar, terjadi pada Umar, terjadi. Akan tetapi ada satu faedah yang lain dari situ, bagaimana seorang mukmin itu berusaha untuk menghibur, menghibur orang yang sedang bersedih. Abu Bakar dan Umar berusaha untuk menghibur. Yang didapatkan oleh
nabi kita setelah meninggal saat ini lebih baik daripada sekarang ketika di dunia. Mereka menghibur orang yang sedang bersedih, dan ini hal yang dianjurkan bagi seorang mukmin melihat ada orang yang sedang pusing, sedang sedih, kemudian menghibur mereka. Kemudian faedah yang lainnya juga Ummu Aiman menjelaskan, tidak membiarkan salah pahamnya Abu Bakar dan Umar. Dia jelaskan, tidak diam. Kenapa? Karena dari apa yang hendak dijelaskan itu ternyata manfaat yang sangat besar dan menyentuh hati, menjadi nasihat bagi Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian faedah berikutnya yang tadi sudah kita sebutkan juga, besarnya musibah, terputusnya wahyu, maka kita harus semakin berhati-hati. Tidak akan mungkin lagi turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka betapa kita harus lebih sering lagi mempelajari dengan baik wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, juga apa yang disedihkan oleh Ummu Aiman tadi. Kemudian juga faedah yang lainnya, manfaat ini yang sesuai dengan judul yang sedang kita bahas adalah manfaat berkunjung kepada orang-orang soleh, saling berkunjung di antara mereka. Selalu saja ada pelajaran yang bisa diambil ketika berkunjung dari orang baik, dari orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya yang tadi juga sudah kita sebutkan adalah bisa jadi orang yang berkedudukan lebih mulia itu berkunjung kepada orang yang berkedudukan lebih rendah. Jangan merasa gengsi berkunjung, berziarah, meskipun dia itu kedudukannya lebih rendah, akan tetapi dia adalah orang yang baik, orang yang memiliki maslahat ketika kita kunjungi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kelebihan waktu juga, saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.